kalau misalkan dia sakitnya liver, berarti sama aja hepatitis. Iya, tapi nggak semua sakit liver itu hepatitis. Berarti harus dikatakan meradang dulu nih. Hepatitis A, B, C. Nah, ini gue jelasin dulu nih. Kalau hepatitis A itu dia terjadi penyebarannya karena Oh gitu Pak. Iya. Tapi gejala-gejalanya? Nah, mitos atau fakta? Bre. Apaan tuh? Gak apa-apa udah. Manggil doang, Oh, gua ngecek manggil dong. masih bagus nggak nih responnya Idih, teman gila, gua. respon gua mah jangan dikata, Bray. Jangan dikata jadi apa? Dikali. Dikali. Ditambah, dibagi, ditambah. dikurang. Enggak, gua Ya mau nanya elah. nih. Lu kan sebagai edukator konten konten edukator tentang kesehatan. Wih, gokil. Terima kasih, Bapak. Oh iya, sama-sama. Ini gue pasti habis garuk-garuk. Enggak, bersih. Ini cuma gimmick doang tadi. Gimik doang. Gue mau nanya sama lu tahu nggak kalau di bulan Juli Ada apa? ada Hujan di bulan Juli. waduh, Hujan di bulan Juli. emang ada lagunya? Ada kayaknya dah. Hujan di bulan Juli. Yang gue tahu, aduh, di bulan Juli ada 4 huruf. Apaan tuh? JULI. Gue juga tahu, Pak. Juni juga 4 huruf. Apa tuh? Juni ya? Iya, JUNI. Oh iya bener. Juni. Mei juga 3 huruf. Gitu aja tuh Iya, kita sampai gitu kelar di terus, kontennya. iya. Kagak, gue mau nanya sama lu, bulan Juli ini tahu nggak lu ada peringatan apa? Enggak tahu. Sama gue juga kelar. Lu yang bener apa? Orang mah mengedukasi gitu. Iya. Kita kan mau mengedukasi kesehatan. Mm-mm. Bo, ya jangan bercanda mulu gitu Sekarang emang mau kalau misalkan, baik, saudara-saudara, saya akan Weh, menjelaskan itu kan mengenai- berita. Lah iya kan kalau Itu serius, tapi kan berita serius. Oh iya benar. Emang enak kalau dijelasin secara serius, Oh, iya, terlalu serius. Ntar orang takut ya. Iya, aduh, Tentang bosan kesehatan. banget Iya, ya kan. bener, Makanya bener, kita bener. bercanda, nyantai, Iya. sambil nongkrong. Maksud gua Tumben jangan aja nih. bercanda mulu. Ini nggak ada kopi, nggak ada sajian ya kan. Lagi nggak ada. Lagi nggak ada soalnya Lagi nggak ada. tanggal tua. Nggak bercanda. Ini walaupun curhat dikit. Ya, belum ada yang masuk sih emang. Waduh, ya makanya itu harus banyak ditonton. Ya, cuak. Kagak Pak, bulan Juli itu ternyata ada hari peringatan hepatitis. Hepatitis. Ini kata-kata yang aneh kan buat lu pasti kan, makanya Hepatitis. Pernah dengar nggak? Pernah denger. Pernah dengar. Tapi buat penyakit itu penyakit kan? Iya, tahu nggak lu ini nih? Kuning. Sakit kuning. Sakit kuning, yellow fever. Ya, Beda. Beda. Yellow fever artinya apa? kuning Fever demam. demam kuning. Demam kuning. Beda. Beda. Oh, Hepatitis gua kira itu sama. penyakit dari Afrika, demam kuning tuh. Dulu terkenal dia karena endemi apa pandemi ya? Endemi dulu. Iya, Endemi iya. dia. Demam kuning. Hepatitis tuh sakit hati, Bro. Hepatitis sakit hati. Iya, kan ditinggal pas sayang ya. Ditinggal pas jeru-jerune. Ini iya. Kayaknya orang juga sudah malas nonton kita. Bercandanya banyak, kontennya segini. Pokoknya tonton terus. Udah jangan closing dulu. Jangan closing dulu, Pak. siap. Kita mau bahas tadi hepatitis. Hepatitis. Karena hepa itu dari kata dasarnya hepar. Hepar. Hepar atau ini mana? Ini sebelah sini. Hati ya? Iya, liver. Oh, liver ya? Iya, hepar, Tapi sama hati, kan, hati liver. kan? Iya, sama. Sama, oke. Sama. Terus titis. Itis itu tanda bahwa dia meradang. Titis berarti kalau misalkan dia sakitnya liver, berarti sama aja hepatitis. Iya, tapi nggak semua sakit liver itu hepatitis. Salah satunya kalau livernya atau hatinya meradang, itu dia hepatitis. Berarti harus dikatakan meradang dulu nih. Baru bisa dikatakan hepatitis. Hepatitis yang nentuin radang apa kagaknya mah yang meriksa, yang meriksa dokternya. ya. Tapi kalau cuma hati dong mah liver kan. Oh, kalau sakit hati doang bisa juga karena iri, dengki. Iya. Banyak istighfar. Oh iya. Bukan Pak, kalau meradang itu hepatitis. Nah, ini gue mau harus jelasin nih tentang hepatitis. Karena ada peringatan hepatitis itu kita harus aware sama namanya sakit hepatitis. Karena hepatitis itu terjadi, hepatitis itu yang gue harus jelasin ada 3.
Ada 3. Pernah dengar nggak? Tahu gua tahu gua. Apa? Oh, saya hepatitis A ya? Yoi. Hepatitis B. B. Satunya lagi nih. C. Oh, C. Ya, masa Gua kira- AB terus tiba-tiba hepatitis Enggak, H? gue kira hepatitis A, hepatitis B. Gue mau jawab C tadinya. Cuma ragu, takutnya AB gitu loh. Iya serius, AB. Kayak golongan darah dong. Iya. Lo berarti O C ya? C, satu lagi C, Oh. Pak. Nah itu coba dong jelasin dong. Wis. Terus enggak serius. Lu jangan asus aja. Enggak serius, tolong dong jelasin. Aduh, gue pengen gini, nggak ada lagi sandarannya. Ntar tolong dong diganti. Udah mulai sombong. Udah mulai sombong. Salah, yang sini. Aduh. Mentang udah ada iklan. Pokoknya iklannya ditonton ya teman-teman. Iklannya ditonton. Jangan di skip please. Itu adalah nyawa kami. Jangan di-skip. Iya. Itu nyawa kami. Bentar dulu balik lagi tadi. Iya, Hepatitis siap. ada 3. Ada 3. Yang pertama A, A, kedua yang B, B, yang ketiga C. Iya kan? Udah, hepatitis selesai. A, B, C. Hepatitis beda. Oh, beda. Itu merek. Oh iya, merek ya. Siap. Hepatitis A, B, C. Nah, ini gue jelasin dulu nih. Kalau hepatitis A itu dia terjadi penyebarannya karena namanya fekal oral. Fekal oral. Fekal itu feses atau kotoran, Oh. baik manusia maupun hewan, terus oral masuk ke mulut. Biasanya Feses kotoran apa tadi? kotoran hewan Iya. atau manusia bisa. Oh, iya, Fekal iya, itu dari feses, Pak. Iya. Oral masuk ke mulut. Lu jangan kaget. Wah, Iya. ada yang makan gitu. Kaget tuh Iya kelihatan makanya, banget. iya makanya. Ini serius, Pak. Iya, Tapi iya, iya. bukan langsung secara langsung Jadi misalkan dimakan gitu hangat, enggak. gitu. Bah, Bukan. baru turun nih. Bukan. Korma Bang itu. Bukan. Ah, bukan ya. Bukan, tapi biasanya nih misalkan kita habis dari kamar mandi, Iya. habis dari tempat WC umum, terus kita megang barang sana sini, kan gayung, keran. Iya. Ternyata orang sebelumnya dia memang habis buang hajat, Iya, terus buang baju hajat. tangan yang bersih megang-megang situ, kita nggak sengaja kepegang juga, Iya, bisa. tertinggal kotorannya. Nah, bisa jadi juga misalkan makanan yang kita makan di kaki 5 gitu ya, di pinggiran, terus ternyata penyaji ataupun pembuat makanannya ternyata nggak higienis bisa ya. mencuci tangannya dengan baik gitu ya, dengan air mengalir. Iya sih. Itu bisa juga dia kena, nggak pakai sabun bisa juga kena. Itu makanya dia tertinggal lah hajatnya dia di situ, ya kan, biduannya juga. Iya. Hajatan, bukan maksudnya kotorannya yang tadi tangan gitu kan. Habis itu jangan geli dulu, Iya, Pak. bener. Habis itu akhirnya terkena di makanan atau terkena di tangan kita sendiri, akhirnya kita tanpa sadar masuk. Gitu. ya. Bisa juga air yang tercemar. Air tercemar tuh bisa Air yang tuh. tercemar, bisa juga ini alat makan misalkan, kita bertukar alat makan bisa aja. Tuh hepatitis A. Hepatitis A. Ya. Coba. Buat apa gua kayak gitu? Gak tahu. Maksudnya lanjut. Lanjut. Hepatitis B. Gue kira lupa. Enggak, gue mau ngetes aja, lu perhatiin apa enggak. Oke. Tadi sebenarnya gue nyuntik tidur. Iya. Kalau hepatitis B sama C itu penyebarannya lewat 2. Yang pertama, tertusuk atau terkena jarum suntik, terus terkena bisa juga dari donor darah. Enggak. Aku jarang, misalkan gini. Kalau itu sering terjadinya juga di biasanya dokter dan pasien atau enggak tenaga kesehatan, perawat gitu, dengan pasien, orang analis kesehatan dari laboratorium ke pasien. Kenapa? Karena misalkan ada pasien yang terkena jarum suntik, nggak lama karena kita tidak terlalu hati-hati dengan jarum suntik yang baru terkena itu, kita tertusuk. Atau kalau misalkan ikut operasi, kan biasa dijahit kan pakai jarum. Jarumnya kita pakai nggak sengaja ketusuk, nah itu bisa tertular. Nah itu yang pertama. Yang kedua, cara penularannya hepatitis B dan C ini lewat hubungan seksual, biasanya pertukaran dari cairan tubuh. Karena kan biasanya kalau kita hubungan seksual itu terjadi namanya mikrolesi, ya kan, atau luka-luka ukuran kecil. Nah dari cairan tubuh itu bisa kena. Oh gitu Pak ya. Bapak amazed banget ya Pak ya. Berarti B sama C itu sama ya? Sama. Terus gimana yang bisa taunya ya?
kalau misalkan itu kita pasti lihat dulu riwayat kita, pernah nggak sih tertusuk, pernah nggak kadang tukeran jarum suntik. Kalau zaman dulu tuh biasanya ada Pak orang-orang yang menggunakan alat narkotika suntik. Oh iya Ya, pengguna narkotika suntik kan tukeran jarum karena dulu jarum masih susah, mahal gitu. Itu tukeran Pak. Jadi kena gitu. Iya, tapi emang kalau misalkan kayak di rumah sakit tuh harus teliti banget ya buat kayak suntik tuh harus diganti ya. Nah, ini nggak cuma buat kita yang di rumah sakit, Pak. Iya. Kita juga, nah kalau kita pastikan jarumnya masih baru, Iya, gitu. Bener, Kita harus ngelihat, itu misalkan di tempat praktik kesehatan lah, pokoknya lihat, masih baru apa enggak sih, gitu. Berarti kita juga harus aware juga ya. Ini yang mau kita edukasi, kita harus aware. Siap. Ini jarumnya ternyata udah kok yang ngeliat di saya ternyata udah bekas. Udah ada karat nih. Waduh, kalau itu mah bahaya banget. Bahaya banget ya. Bahaya banget, Pak. Ya kan siapa tahu kan dia jadi kalau udah lama nggak kepake kan jadi karatan. Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak loh, Pak. Kalau selama disimpannya bagus, jarum kita mantap. Oh gitu ya? Iya, setajam jilet. Iya. Merek lagi. Ntar disensor ya. Ntar disensor ya. Oh gitu, Pak. Iya. Tapi gejala-gejalanya? Nah, Bapak terima kasih ngingetin saya. Harus bahas gejala. Nah, iya. Kenapa disebut sakit kuning? Kenapa? Yang pertama. Kuning kan pasti. Kuning. Kalau dia merah berarti Dia sakit merah. Hellboy. Gue kira dia masuk partai. Ya, aduh apaan tuh? Mentang-mentang tahun politik. Aduh, keras. Jadi kalau dia pertama sakitnya kuning. Kalau misalkan waktu akut atau momen ketika baru diinfeksinya, itu dia biasanya jadinya demam. Karena namanya infeksi. Apalagi ada hepatitis. Itis itu namanya infeksi dan juga peradangan, pasti kita demam. Kuning, demam. Nah, sama satu lagi, nyeri di sebelah perut kanan atas. Dia berarti beda sama yellow fever ya? Yellow fever kalau yellow fever kagak hati kagak ya? Enggak. Itu cuma demam terus kuning gitu ya? Iya. Berarti yang intinya kalau misalkan gue hepatitis tuh gejalanya tuh demam, kuning, sama sininya. Nyeri di sini, Pak. Nih, ini kan kita ada iga nih. Oh iya. Pas bawah iga noh. Iya. Bawah iga itu biasanya enak, ada kontrol, ada nggak lagi ya. Ini di skrip. Iya. Di bawah iga tuh, Pak. Iya. Nah, nanti di bawah iga tuh nyeri. Oh. Itu ya gejalanya ya? Itu 3 gejalanya tuh paling enggak. Makanya kalau udah kayak gitu udah mulai kuning rasanya ngelihat, duh kok kayak badan gue tambah kuning gitu ya. Oh, gue demam juga nih. Udah langsung periksa. Jangan malah tunggu-tunggu pindah lagi. ke merah. Padahal nggak usah jadi hellboy. iya bener juga kan, waduh, tumbuh tanduk ya kan. Enggak Pak. Tapi sebenarnya kalau kita nggak menunda-nunda periksa bisa aja sembuh sendiri sebenarnya. Oh gitu. Itu sembuh sendiri. Berarti perawatan di rumah gitu ya? Sebenarnya bisa. Secara mandiri gitu. Cuman kan kita nggak bisa tahu apakah benar itu hepatitis A, B, atau C. Itu yang makanya kenapa kita harus periksakan diri kita. Tapi kayaknya ada tuh, gue pernah denger tuh apa sih? Suntik hepatitis ya? Oh, vaksin hepatitis. Iya, Pak. Karena Pak, Bapak. Terima kasih sekali lagi loh, Pak. Emang tektokan kita udah paling mantap. Karena kita walaupun begini ya kan, walaupun lu yang ngejelasin gitu, tapi saya mantau aja. Sebenarnya ilmunya dari Bapak ya. Bener Pak, bener banget tuh vaksin hepatitis. Kenapa sih kita harus divaksin hepatitis, kan udah pernah atau enggak? Iya. Toh bisa sembuh sendiri tadi kayak yang gue bilang. Sebenarnya hepatitis itu virusnya, apalagi hepatitis A, strainnya ataupun rangkaian genetis dari virusnya itu yang menginfeksi kita itu berubah-ubah, Pak. Makanya kenapa harus di-refresh, harus diingatkan lagi imun kita dengan memberikan vaksin. Begitu. Berarti itu lebih kayak gimana, kita harus menjaga kebersihan ya? Menjaga kebersihan itu untuk pencegahan. Iya. Terus kalau bisa kita vaksin juga, vaksin, Pak. Ya, vaksin hepatitis karena kita akan menguatkan atau mengingatkan imun kita tentang hepatitis itu. Jadi kita ketika diinfeksi ataupun ketika ada virus hepatitis yang masuk ke kita, itu dia bakal bisa menanganinya si imunnya itu. Jadi tahu ya imunnya. Iya, udah kenal. Udah kenal. Hepatitis nih. Hepatitis. Ngopi dulu sini. Lu diam dulu di sini. Enggak boleh lu kemana-mana. Baru hajar. Nah, gitu. Kurang lebihnya kayak gitu, Pak. Kurang lebih gitu ya. Keren kan? Keren. Jadi bulan Juli ini kita tahu tadi yang pertama hepatitis ada 3.
hepatitis A, B, C. hepatitis A, B, C, benar. Habis itu kalau hepatitis A dia tadi yang fekal, Oral yang Dari lebih kayak kotoran ataupun daerah yang kotor, tidak sengaja ataupun sengaja ya, masuk ke mulut. mulut. Kalau B sama C tadi dari Mana tadi? dari mana? Coba dari mana? Saya kan ngetes Anda. Tadi dia bisa dari terkena jarum. Oh ya, jarum. Jarum apa Pak? Jarum jahit. Jarum suntik. Jarum suntik, ya kan? Bisa terkena juga misalkan karena tindakan kesehatan gitu kan, bisa kena kita. Itu yang kedua, B sama C. Terus cara Pak gejalanya apa tadi Pak? Gejalanya tadi demam, Demam. warna kuning, Apanya? badannya. Badannya kuning. Nggak boleh pindah ya, kuning. Ini warna kuning, jadi demam. Sama satu lagi nyeri di Ini di perut kanan atas. Perut kanan atas ya. Kalau kayak gitu sebenarnya penyakit hepatitis A ya bisa sembuh sendiri, tapi baiknya kita harus ke dokter dong. untuk periksa. Untuk periksa. Lanjut lagi Pak. Tadi pencegahannya dengan Vaksinasi. Hepatitis. Terus selain itu juga harus Menjaga kebersihan. Mantep, paten kali Bang. Paten kali lah. Kita tuh awalnya doang bercanda boy. Ujung-ujungnya mah serius. Oh iya. Ujung-ujungnya tuh dam. Sehat lu semua. Wih. Enggak. Bener setuju gua, setuju. Gila. Nah, Kaget. udah tahu kan Bre? Udah. Mulai dari penyebabnya, Oke. penyebarannya, Oke. gejalanya, Oke. sampai terakhir nih pencegahannya. Oke. Dari hepatitis itu sebagai fakta. Jangan lupa nonton terus Mitos atau Fakta. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Bye.